Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapat pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama kita ambil posisi duduk yang ternyaman, lalu siapkan catatan dan jangan lupa kopi serta cemilannya. Yuk kita belajar, simak video berikut ya. Penyesuaian diri remaja dibagi menjadi 3. A. Konsep dan proses penyesuaian diri. B. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Dan C. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. A. Konsep dan proses penyesuaian diri dapat dibagi menjadi 5 bahasan. Yang pertama, pengertian penyesuaian diri. Yang kedua, aspek-aspek penyesuaian diri. Yang ketiga, proses penyesuaian diri. Yang keempat, karakteristik penyesuaian diri. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Pada pembahasan yang pertama, pengertian dari penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. 1. Penyesuaian berarti adaptasi, yaitu dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. 2. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. 3. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu juga memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. 4. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Yang kedua, aspek-aspek penyesuaian diri. Menurut Atwater 1983 p36, dalam penyesuaian diri harus dilihat dari 3 aspek, yaitu diri kita sendiri, orang lain, dan perubahan yang terjadi. Namun pada dasarnya, penyesuaian diri memiliki 2 aspek, yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Untuk lebih jelasnya, kedua aspek tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Keberhasilan penyesuaian pribadi ditandai dengan tidak adanya rasa benci, dongkol, kecewa, atau tidak percaya pada kondisi dirinya. Sebaliknya, kegagalan penyesuaian pribadi ditandai dengan keguncangan, emosi, kecemasan, ketidakpuasan, dan keluh terhadap nasib yang dialaminya sebagai akibat adanya gap antara individu dengan tuntutan yang diharapkan oleh lingkungan. Gap inilah yang menjadi sumber terjadinya konflik yang kemudian terwujud dalam rasa takut dan kecemasan, sehingga untuk meredakannya, individu harus melakukan penyesuaian diri. Yang kedua, penyesuaian sosial. Setiap individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut, terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari proses tersebut, timbul suatu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi demi mencapai penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial, tempat di mana individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian yang terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang
antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Sekali lagi, bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong process, dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Lalu, individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Yang keempat, karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan ini mungkin di luar dirinya. Dalam hubungannya dengan rintangan-rintangan tersebut, ada individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif. Namun, ada pula individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri yang salah. A. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frust pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalahnya dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Misalnya, seorang siswa yang terlambat dalam menyerahkan tugas karena sakit, maka ia menghadapinya secara langsung. Ia mengemukakan segala masalahnya kepada gurunya. 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Misalnya, seorang siswa yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas, ia akan mencari bahan dalam upaya menyelesaikan tugas tersebut dengan cara membaca buku, konsultasi, diskusi, dan sebagainya. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak diteruskan. Taraf pemikirannya kurang begitu berperan dibandingkan dengan cara eksplorasi. Misalnya, seorang pengusaha mengadakan spekulasi untuk meningkatkan usahanya. 4. Penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian jalan mencari pengganti. Misalnya, gagal nonton film di gedung bioskop, dia pindah nonton TV. 5. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Dalam hal ini, individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Misalnya, seorang siswa yang mempunyai kesulitan dalam keuangan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam menulis atau mengarang. Dari usaha mengarang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam keuangan. 6. Penyesuaian dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Misalnya, seorang guru akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak belajar tentang berbagai pengetahuan keguruan dan kemampuan profesionalismenya. 7. Penyesuaian dengan pengendalian diri. Penyesuaian diri akan lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan memilih tindakan yang tepat dan pengendalian diri yang tepat pula. Dalam situasi tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Cara inilah yang disebut inhibisi. Di samping itu, individu harus mampu mengendalikan dirinya dalam melakukan tindakannya. Misalnya, seorang peserta didik akan berusaha memilih tindakan yang mana yang harus dilakukan pada ujian.
8. Penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Keputusan diambil setelah dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain segi untung dan ruginya. B. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak searah, emosional, sikap yang tidak realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. 1. Reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya. Seolah-olah menghadapi kegagalan, ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khususnya antara lain rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Resepsi, yaitu berusaha untuk menekankan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Ia berusaha melupakan pengalamannya yang kurang menyenangkan. Misalnya seseorang pemuda berusaha melupakan kegagalan cintanya dengan seseorang gadis. 3. Proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang diterima. Misalnya seseorang siswa yang tidak lulus mengatakan bahwa gurunya membenci dirinya. Keempat, sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutar balikan kenyataan. Misalnya seorang siswa yang gagal mengetik mengatakan bahwa mesin ketiknya rusak, padahal dia sendiri tidak bisa mengetik. 2. Reaksi menyerang, aggressive reaction. Orang yang punya penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku, selalu membenarkan dirinya sendiri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap tentang mengganggu orang lain, menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menunjukkan sikap menyerang dan merusak, dan masih banyak lainnya. 3. Reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi, yaitu memuaskan keinginannya yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras. Yang keempat, faktor-faktor mempengaruhi proses penyesuaian diri secara keseluruhan. Kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Peneliti penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalam keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. 3. Penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman belajarnya, pengkondisian, penentuan diri, self-determination, ilustrasi, dan konflik. 4. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. 5. Penentu kultural, termasuk agama. Pemahaman tentang faktor-faktor ini dan bagaimana fungsinya dalam penyesuaian merupakan syarat untuk memahami proses penyesuaian. Karena penyesuaian tumbuh dari hubungan-hubungan antara faktor-faktor ini dan tuntutan individu. Kondisi jasmania. Kondisi jasmani seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. Struktur jasmani merupakan kondisi primer bagi tingkah laku, maka dapat diperkirakan bahwa sistem syaraf, kelenjar, dan otot
merupakan faktor yang penting bagi penyesuaian diri. Gangguan pada sistem syaraf, kelenjar, dan otot dapat menimbulkan gejala gangguan mental, tingkah laku, dan kepribadian. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat diperoleh dan dipelihara dalam kondisi kesehatan jasmaniah yang baik pula. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda pada individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri berbeda pula secara individu. Kondisi-kondisi perkembangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian, seperti emosional, sosial, tanggung jawab, dan intelektual. Dalam fase tertentu, salah satu aspek mungkin lebih penting daripada kematangan sosial dan kematangan emosional, merupakan yang terpenting dalam penyesuaian diri. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, pengalaman. Ada dua jenis pengalaman yang memiliki nilai signifikan terhadap proses penyesuaian diri. Pertama, pengalaman yang menyehatkan. Pengalaman yang menyehatkan adalah peristiwa-peristiwa yang dialami individu dan dirasakan sebagai sesuatu yang mengenakan, mengasyikkan, dan bahkan dirasa ingin mengulangnya kembali. Pengalaman seperti ini akan dijadikan dasar untuk ditransfer oleh individu ketika harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kedua, pengalaman trauma. Pengalaman trauma adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat tidak mengenakan, menyedihkan, atau bahkan sangat menyakitkan, sehingga individu tersebut sangat tidak ingin peristiwa itu terulang kembali. Faktor yang kedua yaitu belajar. Proses belajar merupakan dasar fundamental dalam proses penyesuaian diri. Karena melalui belajar ini akan berkembang pola respon yang akan membentuk kepribadian. Faktor selanjutnya ada determinasi diri. Determinasi diri mempunyai peranan penting dalam penyesuaian diri karena mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Adapun konflik penyesuaian. Secara umum, orang berpandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu atau merugikan. Kenyataannya, ada pula seseorang yang mempunyai banyak konflik tanpa hasil-hasil yang merusak atau merugikan. Konflik dapat bermanfaat, memotivasi seorang untuk meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara sosial, atau mungkin sebaliknya, ia memecahkan konflik dengan melarikan diri, khususnya lari ke dalam gejala-gejala neuritis. Gejala neuritis merupakan gejala-gejala dalam saraf seperti saraf mata atau telinga. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Pertama, pengaruh rumah dan keluarga. Interaksi sosial yang pertama diperoleh oleh individu berlangsung dalam keluarga. Kemampuan interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. Kedua, hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Beberapa pola yang mempengaruhi penyesuaian diri antara lain, pertama, menerima, yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Sikap penerimaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan rasa aman. Kedua, menghukum dan disiplin yang berlebihan. Disiplin yang ditanamkan orang tua terlalu kaku dan berlebihan sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan anak. Ketiga, memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala lainnya. Keempat, penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua menolak kehadiran anaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua terhadap anak dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. Faktor yang ketiga ada hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri. Faktor yang keempat yaitu masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa gejala tingkah laku yang salah bersumber dari masyarakat. Pergaulan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola penyesuaian diri pula. Faktor yang kelima ada sekolah.
Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Faktor yang keenam adalah kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola penyesuaian diri. Misalnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, gereja, dan semacamnya akan mempengaruhi bagaimana seseorang menempatkan diri dan bergaul di masyarakat sekitar. Agama memberikan suasana psikologis tertentu yang mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang bagi seseorang. Agama merupakan sumber nilai kepercayaan dan pola tingkah laku yang akan memberikan tuntutan bagi arti, tujuan, dan hidup manusia. B. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpenting yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab. Mereka tidak menghendaki kelahirannya. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu akan keinginan anak. Contohnya, orang tua memberi tugas kepada anaknya bersamaan dengan rencana anaknya untuk pergi menonton bersama dengan sejawatnya. Hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyesuaikan diri dan cenderung untuk menghabiskan waktunya di luar rumah. Terutama pada gadis-gadis, mungkin akan terjadi perkawinan yang tidak masuk akal dengan pemikiran bahwa rumah di luar rumah tangganya sendiri akan lebih baik daripada rumahnya sendiri. Di samping itu, sikap orang tua yang memberikan perlindungan yang berlebihan akibatnya juga tidak baik. Remaja yang mendapatkan pemeliharaan yang berlebihan menyebabkan ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian dari orang lain dan ia berusaha menarik perhatian mereka, serta menyangka bahwa perhatian seperti itu adalah haknya. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya, remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua, dan pada gilirannya ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat. Persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik, sebaiknya kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Orang tua atau pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat-sifat pribadinya. Tidak jarang terjadi anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, suka membolos, dan sebagainya karena ia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk sekolah yang tidak ia sukai. C. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan atau transformasi norma. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peran sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peran keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itu, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka mengalami kesulitan dalam pelajaran, dan guru bimbingan konseling membantu anak didik yang membantu masalah pribadi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, ialah yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik baik secara sosial, fisik, maupun akademis. 2. Menciptakan suasana belajar bagi anak didik. 3. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadi. 4. Menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. 5. Menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. 6. Peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. 7.
teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. 8. Kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya. Maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. Lalu yang kedua, ramah dan optimistis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu, dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang kelakar dan mempunyai rasa humor. Yang kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. Yang keenam, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.